Ya. Berdebat dengan calon klien tidak akan memberikan keuntungan bagi Anda. Justru malah akan menciptakan image Anda itu seorang sales yang ngotot gitu loh. Listeners, mungkin untuk Anda terlebih yang bekerja di dunia sales gitu ya, yang ketemu orang, pasti penting banget nih ya Pak F ya untuk menciptakan image yang positif, yang bisa meyakinkan Betul. gitu ya. Tapi kadang kan first impression tuh nggak selalu baik gitu ya. Ada momen-momen mungkin kita kurang nyaman sama lawan bicara kita, terus juga mungkin ada yang membuat kita tersinggung gitu. Nah ini gimana sih untuk menyikapinya sehingga image positif ini bisa tetap apa ya, tetap terlihat gitu ya, dengan tetap mengekspresikan juga, seperti di tips yang pertama. Silakan Pak F. Oke. Jadi kalau mungkin pada saat pertemuan pertama ada kesan yang kurang mengenakan dari lawan kita ya, tergantung ya. Mungkin bisa jadi ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan hal tersebut. Yang pertama bisa jadi ada sebelumnya kita sudah mendengar sesuatu yang kurang baik tentang lawan kita. Oke. Ya, kita sudah dengar dulu, si A ini orangnya keras, atau si B orangnya sombong gitu loh. Nah, pada saat kita ketemu, otomatis itu akan menjadi suatu dasar kita untuk menilai seseorang. Ya, padahal belum tentu ya. Terhadap orang lain mungkin dia kasar, mungkin terhadap orang tertentu dia juga akan mungkin sopan atau lembut gitu loh. Nah, kedua bisa jadi bisa terjadi karena adalah miskomunikasi. Jadi daripada Anda tersinggung duluan, smart listeners, lebih bagus bila kita mengkonfirmasi. Jadi begitu kita mendengar sesuatu yang mungkin menurut kita diragukan kebenarannya atau mungkin kita kurang setuju, coba dikonfirmasi dulu. Nah, kadang-kadang di dalam komunikasi banyak terjadi mispersepsi. Nah, ternyata disampaikan itu tidak seperti yang kita bayangkan atau tidak seperti yang kita sangka gitu loh. Karena persepsi setiap orang bisa berbeda-beda. Jadi lebih bagus bila kita mengkonfirmasi dulu. Jadi maksud Bapak ini begini ya gitu loh. Atau mungkin Bapak maksudnya begitu ya gitu loh. Nah, apabila memang kita merasa sesuatu yang kurang nyaman, nah saran saya untuk membangun image yang positif, it's okay, just stay cool, stay calm, ya tenang saja, jangan langsung ngamuk-ngamuk gitu loh. Jangan langsung ngamuk-ngamuk, teriak-teriak, atau Anda membantah. Oh, it's okay. Oh, begitu ya. Oh, oke. Nah, mungkin Anda boleh stay cool. Kemudian, nah, kalau memang Anda merasa sangat tidak nyaman dengan orang tersebut, Anda mungkin boleh pelan-pelan minta mengundurkan diri. Oh, maaf, saya kebetulan ada telepon nih. Atau, oh, maaf, kebetulan saya ada jadwal untuk ketemu klien yang lain gitu loh. Nah, kita bisa mohon diri untuk pergi dari kondisi tersebut dengan sopan gitu loh. Nah, itu bisa menjadi image yang positif. Nah, apabila smart listeners yang berada dalam bidang sales juga, bila kita memang calon klien atau customer kita menyudutkan kita, nah Anda juga bisa tetap stay cool dan memang kalau oke, Pak, mungkin penawaran saya kurang cocok nih, tapi nggak apa-apa. Pada saat Bapak butuh atau Bapak berubah pikiran, Bapak boleh hubungi saya kembali. Nah, Anda boleh mohon diri. Nah, Anda akan membangun image bahwasanya Anda seorang sales yang profesional. Jadi alih-alih Anda berdebat dengan dia, oh enggak Pak, produk saya yang terbagus Pak, perusahaan saya yang paling nomor 1 gitu loh. Nah, jangan gitu loh. Berdebat dengan calon klien tidak akan memberikan keuntungan bagi Anda. Justru malah akan menciptakan image Anda itu seorang sales yang ngotot gitu loh. Nah, padahal kita butuh dia, bukan dia butuh kita. Nah, jadi lebih bagus adalah bila kita ketemu dengan memang first impression kurang baik, kita coba stay calm, kemudian pelan-pelan untuk menarik diri dari lingkungan tersebut. Caranya gampang itu. Maaf Pak, saya kebetulan ada telepon, saya permisi dulu Pak ya. Atau Pak, saya ada jadwal lain nih kebetulan, mohon maaf. Nanti ada waktu saya akan hubungi Bapak kembali. Jadi baik via ketemu langsung juga bisa, via telepon juga bisa. Itu kira-kira tips dari saya, Mbak Audrey. Oke, jadi tetap secara profesional, stay calm, dan juga kalau misalnya memang bisa dihindarkan, mungkin boleh pelan-pelan melipir gitu ya. Yes, jangan langsung balik badan, pasang muka serem, balik badan kabur gitu loh. Ini orang kenapa ya gitu kan. Jadi it's okay. Jadi tetap senyum, ya walaupun senyumnya sedikit kecut, ya, tapi usahakan. Kenapa begitu? Senyum, ya kalau kita tersenyum itu otomatis akan mempengaruhi dengan emosi kita juga. Ya, coba bayangin, bisa nggak Mbak Audrey marah-marah sambil tersenyum? Wah, susah ya. Bisa tuh gitu loh kan.
Karena kenapa? Otomatis. Ya, karena dalam NLP kita mengenai istilah adalah tubuh dengan pikiran itu satu sistem. Jadi kalau kita senyum, otomatis emosi kita juga akan lebih terkontrol. Jadi usahakan senyum dulu. Walaupun senyumnya tidak 100% tulus lagi, ya it's okay gitu loh. Setidaknya Anda tidak marah-marah gitu loh. Nah, Anda tidak bisa marah-marah dengan tersenyum. Nah, kalau smart listener nggak percaya, coba nanti selesai ini, lihat kaca, marah-marah sambil tersenyum, bisa nggak? Sulit ya. Pasti sulit itu. Gitu. Jadi stay cool ya, senyum dulu. Senyum, lalu pelan-pelan narik diri. Nah, itu menciptakan image yang positif bila kita menghindar orang. Yes.